Kasepuhan Cipta Gelar yang orang kenal itu pada tahun 2022. Jadi 1 tahun yang lalu itu mendapatkan perintah untuk menjalani proses kembali ngalalakon. Jadi ada tradisi yang diemban oleh Kasepuhan sejak tahun 1368. Itu tradisinya adalah ngalalakon. Ngalalakon ini berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan ganti ngaran kasepuhannya. Jadi nama kasepuhannya berganti, kemudian berpindah lagi, berpindah lagi. Nah, di tahun 2022 yang lalu mendapatkan perintah untuk bergeser. Maka kemudian dari yang namanya dulu bertempat di Kampung Cipta Gelar atau dikenal sebagai Kasepuhan Cipta Gelar, itu harus bergeser ke kampung baru dengan nama Gelar Alam. Ya sih diajarin terus kita kayak gimana ya, tiap hari ngeliatin gitu. Jadi apa sih, belajarnya dari yang simpel-simpel aja, nggak nggak masak yang aneh-aneh gitu, masak yang seadanya aja. 18 tahun. Ada yang masuk sekolah lagi tergantung punya biaya atau enggak kan, ada yang langsung nikah atau ada yang langsung kerja di luar kota gitu, tapi kebanyakan yang masuk kerja di luar kota. Jadi bisa sekolah dulu SMA. Habis keluar SMP ada yang kerja, ada yang nikah. Boleh mereka sama orang luar. Ya itu tergantung keluarganya. Ada yang bisa dibawa keluar, ada yang nggak bisa dibawa keluar. Iya. Kecuali kalau yang punya kerjaan khusus di sini seperti baris kolot, ya itu susah. Baris kolot kalau di kenegaraan kayak menteri-menteri. Nama saya Desi, biasa dipanggil Teh Eci, umur baru 18 tahun. Udah nikah, ya. Dan di sini mayoritasnya baru umur 18 tahun, 19 tahun udah suka disebut perawan tua. Mayoritasnya kan nikahnya pada umur 13, 14 gitu. Dari dulunya. Kesehariannya seperti biasa, suka bantu-bantu ke rumah Abah tiap hari, kadang juga ke sawah, ke kebun. Kan di luar udah bebas gitu, kita kan punya sosial media, kan di media banyak yang gini-gini, kita jangan ngikutin. Terus kita ngikutin yang di kita aja, yang pantasnya di kita, jangan terbawa sama zaman aja. Wanita juga punya peran yang sangat penting karena kita punya konsep yang namanya konsep keseimbangan. Jadi laki-laki kalau nggak ada perempuan nggak disebut seimbang. Perempuan nggak ada laki-laki sama saja. Kalau di sini ada pepatah,
mengatakan perempuan pakai sinjang sarung, dikepul deket dikandung jauh. Kalau dilihat dari sisi yang lain, barangkali itu juga menimbulkan kesetaraan antara, maksudnya tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, situasi muda, penting nggak penting gitu. Jadi semua perempuan punya peran yang seimbang. Kita melihat dari sisi lain, misalnya dari sisi keadatannya sendiri, itu ada kaitannya erat dengan apa yang menjadi tatanan, apa yang menjadi titipan yang kita jalankan sampai hari ini, yaitu urusannya dengan padi. Urusannya kalau padi sudah ada di dalam rumah, namanya beras kan, kita simpan di tempat khusus, namanya panggaringan. Itu yang harus kita jaga, kita urus, dan itu perempuan yang punya hak lebih pokok pada laki-laki. Jadi perempuan nggak bisa ninggalin itu lama-lama. Kenapa masak nasinya harus diseeng? Itu salah satu tatanan titipan yang masih kita jaga. Kalau ngomong kenapa nasi diseeng, nasi itu apa? Urusannya itu adalah dari padi. Tanaman itu atau padi itu sendiri adalah salah satu hal yang masih kita jaga, kemurnian dan tata caranya secara tradisional. Ngomong padi, dari mulai mengolah sampai menanam, menumbuk, kemudian mengangkutnya, menjadikannya nasi yang siap dikonsumsi, itu semuanya dilakukan secara tradisional. Proses menanam padi kita disebutnya itu ngasek. Nanti ada di acara adat namanya ngasek. Ngasek itu menanam benih padi. Nanti kita namanya itu mipit. Mipit itu ini padinya diambil pakai etem. Jadi semuanya pakai cara tradisional di sini.
habis diambilin nanti baru bisa dipocong dulu. Nyaya yang mamerenan kami makomo benang mabai manok gelis dati leletik benang mabai tileletik tilang lain tobat sulalela. Diikat terus dipocong, itu namanya pocong ya. Habis itu baru bisa ditumbuk sama ibu-ibu. Kamari dikiriman 300 datang sapeting. Tuh. Oh, ada ya mahal banget. Ini anak mama yang paling gede. Oh. Ayan lah. Karena musim kering jadi begini. Biasanya kalau musim panas jauh lebih gede, lebih montok. Oh, ikut? Salah satu tuntutan leluhur juga adalah memelihara, mengurus padi itu secara tradisi. Di balik itu ada alasan, salah satu penghormatan kita terhadap si padi. Padi kan kehidupan. Padi tidak hanya sekedar barang atau komoditi. Jadi kenapa kita melakukan itu menghormati kehidupan, yang artinya juga kita menghormati diri kita sendiri. Kita juga menghormati alam, karena antara manusia dengan alam itu harus ada hubungan yang harmonis. Ngiringannya 14 nah bang 14 nah nipu kanggo papais kanggo tanggong nenek di Gunung Agus. Saya pikir itu merupakan salah satu kecerdasan para leluhur dulu, melakukan hal-hal semacam itu yang kalau perlu nampaknya para ilmuwan atau para saintis perlu mengkaji itu. Tani itu bahasa lokalnya adalah kaya. Jadi kalau kamu bertani padi, makanya kamu pasti kaya. Tapi kami di sini nggak punya uang, tapi kami tetap bisa makan karena kami punya banyak padi yang bisa siap diolah untuk menjadi nasi yang kita makan. Uang punya nggak? Enggak. Tapi hidup. Makan. Mak, yang membedakan hanya itu tadi. Siapapun, walaupun kita punya pekerjaan lain selain itu sebagai
mata pencarian petani tetap dilakukan karena itu adalah kehidupan. Tidak bisa diuangkan tapi itu kehidupan. Jadi segala hal itu kan nggak melulu dikaitkan dengan uang. Nggak segala hal melulu bisa dipenuhi dengan uang. Ada hal-hal yang nggak perlu dengan uang itu kita bisa mencukupinya. Konsepnya yang berbeda ya. Nyari uang buat makan, kita mah menanam untuk kehidupan. Sama muaranya untuk hidup-hidup juga, cuma beda ininya, beda cara mencapainya. Barangkali saudara-saudara di luar harus bekerja di sektor yang lain untuk mendapatkan uang dan digantikan dengan sesuatu yang bisa dimakan. Kalau kami di sini menanam untuk melanjutkan kehidupan, outputnya sama, kita punya beras yang kemudian bisa kita konsumsi. Ya, artinya bersyukur atau tidak bersyukur itu sebenarnya tergantung dari orang menilai dirinya sendiri. Kalau dia merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan, orang pasti akan bersyukur. Keinginan duniawi itu nggak pernah ada habisnya. Habis atau enggak, atau cukup atau enggak, ininya ada di diri kita sendiri. Bahasa orang tua di sini, tradisi kami ditambahi boleh, dikurangi jangan. Artinya, tradisi dari dulu sampai hari ini masih tetap terjaga. Tetapi, penambahnya adalah kehidupan kekinian sesuai dengan abad dan babadnya, yaitu perangkat modernisasi. Tetapi juga modern hari ini masih belum canggih seperti tradisi kami, titipan leluhur ini. Kalau misalnya perangkat modern yang dikatakan hari ini cuma kekinian, kalau tradisi itu futuristik, sudah lebih siap untuk menyambut masa depan seperti apa. Dan itu tidak akan pernah tergantikan.